Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, good afternoon, and good evening. So, before we continue our lesson today, let me introduce myself first. My name is Fauzi. You can call me Fauzi or Uzi, whatever you want. So, I'm from MS student. So, let's get to rolling our meeting today by reciting Basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, today or tonight, I'm going to learn about or explain about the sound. Dan yaitu ada dua, be able to dan be going to. Hanya itu saja yang saya akan jelaskan untuk hari ini. Dan as we have known that sound adalah singkatan dari similar expression of modal. So, if everyone knows about the modal adalah kata kerja bantu dan menggunakan verb yang bare, yang artinya adalah yang murni. Kenapa kita bisa dibilang gitu? Modal jika subjeknya adalah she or he ataupun itu singular, jika di simple present itu verbnya ditambahkan SIS. Tapi untuk modal, untuk seom kali ini tidak ada SIS walaupun subjeknya singular, tetap menggunakan verb bare yaitu verb murni. Oke, seperti kita ketahui di sini ada dua seom, be able to dan be going to. Oke, so as we have known that be able to di sini adalah seomnya dari can dan be going to seomnya dari modalnya yaitu will. Oke, untuk pertama kali saya akan menjelaskan tentang be able to di sini. Oke, as we have known that be able to di sini be yaitu adalah tempatnya to be. Dan seperti kita ketahui to be di sini yaitu is, are ataupun was, were. Sorry. Wow, di sini adalah to be dan bukan auxiliary tapi to be. Be di sini tidak bisa ditempati oleh do, does, did, dan, tetapi menggunakan to be, is, am, are, was, were, being, have been, dan seterusnya yang mencakup to be. Well, dan be able to di sini adalah to-nya preposition dari able yang tidak bisa dipisahkan. Yang hanya bisa dipisahkan adalah be di sini. Dan untuk able dengan to tidak bisa dipisahkan. Harus tetap bersatu di situ, even kalimatnya apapun di situ. Dan untuk meaning dari be able to di sini yaitu possibility. Kita tidak bisa membilangkan ini meaningnya kemungkinan, tetapi ini adalah ability, kemampuan. Dan contoh dari be able to ada dua di sini. Jika kita menggunakan bahasa Inggrisnya, I'm able to speak English, yang artinya saya bisa berbicara bahasa Inggris. Dan juga di sini able to bisa diartikan mampu. Oke? Dan able to di sini bisa diartikan mampu. Dan I'm able to speak English. Saya mampu berbicara bahasa Inggris. Oke, jadi artinya bisa, mampu, dan juga bisa artinya bisa. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Dan untuk selanjutnya, mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan untuk be able to. Seomnya modalnya dari seomnya dari can, yaitu be able to, yang berarti, yang mempunyai arti mampu atau bisa di sini, be able to. Dan sini saya juga memberikan contoh easy di sini, I'm able to speak English. Dan ini juga bisa mewakili semua contoh jika udah ada
contoh I'm able to speak English dan Anda juga bisa menggunakannya. Well, kita lanjut ke be going to di sini. As we have known that be sama is, am, are, dan juga was, were, dan seterusnya. Dan going to di sini adalah preposition to. Going mempunyai preposition yaitu to. Tidak ada perbedaan dari able dan going to di sini. Jika ada pertanyaan, sir or brother, kenapa di sini able dan di sini going? Kenapa di sini tidak verb ing dan di sini adalah verb ing? Oke, saya kasih contoh. Mungkin saya kasih penjelasan di sini. Dan ini adalah bukan verb dan ini adalah bukan verb. Jika di seom ini bukan verb. Jika disatukan, be able to be dan able to be dan going to mengartikan bahwa kalimat itu bukanlah present continuous atau past continuous atau semua continuous, tetapi jika going jatuhnya setelah going dan jatuhnya adalah to setelah going, sebelum to jatuhnya verb ing, yaitu kita bisa masuk ke seom. As we have known that jika ini adalah verb ing, maka di sini kita tidak bisa menaruhkan preposition to. Okay, so even di sini I'm going, jika kita mengartikan I'm going tanpa menggunakan to, di situ going-nya adalah verb. Jika di sini kita taruh to, kita memasukkan continuous nominal, tetapi tidak dengan seom kali ini, karena setelah to jatuhnya verb. Okay, so kita lanjut di sini going to. Saya akan. I give you an example. I'm going to have breakfast. Fast. Okay. Ini adalah contoh yang mudah untuk dimengerti. Okay, so I'm going to have breakfast. Yaitu mempunyai arti saya akan sarapan. Dan yang perlu kalian ketahui di sini, perbedaan going to dan will be itu sama aja. Dengan will itu sama aja. Tetapi di sini perbedaannya adalah jika kita menggunakan seom ketimbang kita menggunakan simple future, lebih baik kita menggunakan seom jika memang kita akan melakukannya. Perlu kita ketahui adalah jika going dan will itu mempunyai arti yang berbeda, yang diartikan mempunyai persen yang berbeda. Dan banyak juga, karena bahasa Inggris adalah luas, sudah banyak referensi, dan saya telah menemukan salah satu buku Simple Book by Lukman, jika will itu adalah 100% akan dilakukan, tetapi tidak dengan BEC kita. Going to adalah 100% akan dilakukan. Jika will masih direncanakan, belum tentu akan dilakukan. So, jika di sini kita menggunakan I will have breakfast, itu tidak kita tidak bisa mempercayai 100%, tapi 50% akan dilakukan. Jika kita menggunakan going to di sini, sudah pasti kita sarapan. I'm going to have breakfast. Saya akan sarapan hari ini. Nah, itu sudah pasti kita ketahui going to 100% akan dilakukan. Jika will itu 50% sampai dengan 75%. So, di sini untuk dua contoh yang saya berikan adalah the easy one.
Karena waktunya hanya punya 5 menit, saya hanya bisa menjelaskan 2 tersebut, seom dari 2 tersebut. Okay, so motivation for today. Jadi kita jika belajar bahasa apapun itu tidak usah memikir panjang. Okay, belajar bahasa kita tidak perlu banyak materi, tetapi prakteknya. Okay, practicing is a must. If you study about the language. Okay, so banyak referensi. Belajar bahasa itu banyak referensi dan terserah Anda mau pegang yang A, Anda yang pegang mau B, Anda mau percaya yang C, Anda mau percaya yang D, is up to you. Okay, so learning about language to practicing is a must. Okay, bukan berarti Anda tidak boleh belajar dengan materi, boleh, tetapi practicing is a must. Well, let's closing our meeting today by reciting Hamdalah together. So, kali ini saya hanya bisa menjelaskan be able to dan be going to di sini. So, telah saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.